Nah, di kesempatan video kali ini aku mau bikin video tips menabung ala pelajar dengan uang jajan 20.000. Requestan salah satu teman-teman namanya Kak Sela. Hai Kak Sela, mohon maaf ya aku baru bisa bikin videonya, soalnya baru sempet. Bisa nggak ya dengan uang jajan 20.000 tapi punya kebiasaan menabung? Jawabannya jelas-jelas sangat bisa ya teman-teman. Sebab menabung itu bisa dilakukan dengan jumlah uang berapapun kok. Supaya nggak bingung-bingung lagi, simak videonya sampai akhir. Nah, sebelum itu aku sediakan bukunya, kemudian aku mau bikin satu garis untuk meletakkan judulnya, yang mana bakalan aku kasih judul menabung ala pelajar saku 20.000. Jadi yang bakalan aku tulis adalah tips-tipsnya bagaimana bisa lancar menabung dengan uang saku 20.000 beserta uang transportasi pulang perginya ya teman-teman. Untuk yang pertama, tentukan tujuan menabung. Seorang pelajar pasti punya yang namanya kebutuhan dan keinginan. Misalkan itu pengen beli yang namanya tas, aksesoris, baju, laptop, ataupun pengen ganti HP baru. Apapun keinginan dan kebutuhannya kita catat jadi satu, kemudian kita niatkan untuk menabung dari masing-masing keinginan itu tadi. Sebab kalau nabung itu ada tujuan atau ada target yang pengen kita capai, itu akan mendorong kita lebih rajin dan lebih semangat lagi menabung. Lalu berapa idealnya yang harus ditabung? Untuk idealnya itu tidak ada minimal ataupun maksimalnya. Misalkan dari uang jajan 20.000 ini saya pecahin dulu ya, 10 ribuan satu dan 5 ribuan dua. Kita rinci dulu kebutuhan hariannya. Misalkan untuk transportasi pulang pergi, biasanya bayarnya 5.000, kita sisihkan dulu di awal. Kemudian untuk jajan di kantin sekolah kita kasihnya 10.000 ya teman-teman. Insya Allah cukup lah ya, berarti masih ada sisa 5.000. Nah, uang 5.000 ini bisa kita tabung. Tetapi untuk kebutuhan transportasi masing-masing pelajar itu kan berbeda-beda Kak. Jadi begini, yang pertama kita sisihkan untuk uang jajan dulu 10.000. Kemudian misalkan untuk transportasinya 7.000, ya udah sisa 3.000-nya bisa kita tabung. Pokoknya berapapun sisa dari uang setelah kita bagi untuk jajan dan transportasi tadi harus kita tabung. Jangan lupa untuk mengafirmasikan kepada diri sendiri bahwasanya sesuatu yang banyak itu awalnya dari yang sedikit. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan, lama-lama jadi bukit. Artinya lama-lama jadi banyak. Lanjut untuk tips yang kedua, mengurangi pengeluaran tidak penting. Misalkan punya kebiasaan suka nongkrong sama teman-teman, dalam satu minggu itu sampai 4 kali, maka kita kurangin 2 kali saja. Terus untuk 2 kalinya gimana Kak? Masa kita nggak nongkrong? Loh, bisa dong. Nongkrongnya ganti di rumah kamu ataupun di rumah teman kamu. Jadi bergiliran gitu ya teman-teman. Karena kan kalau nongkrongnya itu di rumah, nongkrong itu sebenarnya kita pengen ngobrol sama teman-teman, terus ada minuman, ada makanan gitu kan ya. Nah, kalau nongkrongnya di rumah kita tinggal undang aja teman-teman ke rumah, karena biasanya di rumah itu sudah ada gula, kopi, teh, dan sebangsa cemilan, dan hiburannya juga kayak TV gitu loh teman-teman. Jadi lebih meminimalisir uang yang kita punya. Tips yang ketiga, membawa bekal dari rumah. Kebiasaan bawa bekal kayak gini mampu mengurangi kebutuhan esensial yang dapat mengurangi uang jajan kita. 10.000 dari uang 20.000 kita tadi, kalau kita bawa bekal maka uang 10.000 itu bisa kita kurangin sedikit ya teman-teman. Karena kan kalau udah bawa bekal berarti kita tinggal nambahin minuman sama beberapa jajan aja. Otomatis ada sisa beberapa lah, entah itu 2.000, entah itu 3.000. Nah, sisa dari uang jajan tadi bisa kita untuk nambahi uang tabungan yang 5.000 tok tadi. Yang keempat, memikirkan secara matang sebelum benar-benar mengeluarkan uang. Terkadang kita tuh rasionalisasi terhadap apa yang mau kita beli. Nggak apa-apa lah, aku mau beli misalkan kalkulator ini, aku mau beli dulu lah, nanti kan masih ada tuh sisa uangnya. Nah, pemikiran yang seperti ini tuh yang harus dirubah ya teman-teman. Yang harusnya kita tanyakan, kita tuh benar-benar butuh sama kalkulator baru atau bagaimana? Bisa nggak kalkulator yang dulu dipergunakan lagi, atau seharusnya saya beli yang baru karena yang dulu itu udah benar-benar rusak. Nah, kata-kata yang terakhir tadi itu mampu membantu kita mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan kita. Semoga teman-teman paham ya dengan apa yang aku sharing tadi. Kalaupun ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Untuk tips yang kelima, jangan lupa memakai cara unik dalam menabung. Untuk penjelasan yang kelima ini bakalan aku tulis di akhir, bakalan aku jelasin di akhir. Lanjut ke tips yang terakhir,
berdoa dan berusaha semoga bisa konsisten dalam menabung sesuai dengan apa yang sudah kita niatkan di awal sebelum benar-benar memutuskan untuk menabung ya teman-teman. Nah, kali ini yang aku bahas adalah tips yang kelima, yaitu memakai cara unik dalam menabung. Tujuannya kita memakai cara unik biar kita itu nggak bosen, nggak monoton cara nabungnya gitu-gitu aja. Alhasil kita nggak bisa konsisten, nggak bisa sampai goals gitu loh teman-teman. Cara unik yang aku pakai adalah sistem challenge, yang mana kita bikin kotak-kotak seperti ini. Jadi setiap berapa kali pun kita nabung, kita tulis di dalam kotak tersebut ya teman-teman. Nah, dikarenakan hari ini tuh nabungnya 5.000, kita tulis angka 5 di kotak yang pertama, kemudian uangnya kita masukkan ke dalam toples bening. Sistem challenge itu merupakan salah satu sistem yang benar-benar membuat nabung kita itu tidak bosan, tapi sangat-sangat menyenangkan ya teman-teman. Nah, setelah kita tulis angka 5 di kotak yang pertama, jangan lupa diwarnai, menunjukkan bahwasanya kita telah selesai menabung. Kenapa angkanya tidak saya tulis semua? Dikarenakan untuk nominal tabungannya kan belum jelas mau nabung berapa gitu, soalnya terkadang menunggu sisa dari uang bekal tadi. Lebih maksimal lagi penabungannya kalau teman-teman transportasinya tuh berangkat sendiri atau diantarkan orang tua. Jadi uang transportasinya bisalah kita masukin ke dalam tabungan. Jadi lebih banyak gitu loh tabungan kita teman-teman. Nah, kalau tidak mau langsung dimasukin ke dalam toples bening, bisa kita masukin ke dalam sedotan dulu, baru kita masukin ke wadah toples bening atau ke botol bening ya. Intinya yang bening-bening loh teman-teman. Tujuannya kenapa? Supaya kita itu lebih semangat lagi menabung. Oh, banyak yang belum terisi, oh masih belum penuh, ayo semangat lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nontonin video saya sampai akhir. Semoga bisa mengambil beberapa hal yang sifatnya itu bermanfaat, diambil yang baik-baik aja dan yang buruk dibuang. Sampai jumpa lagi in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.